Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 70 gram margarin, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, dan 1 butir kuning telur. Lalu aduk dan kocok sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein rendah secara bertahap lalu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 60 ml air es secara bertahap lalu diaduk. Kemudian saya akan melanjutkan menguleni dengan tangan. Uleni sampai adonan bisa dibentuk ya. Adonannya sudah bisa dibentuk. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur. Setelah 30 menit, keluarkan adonannya. Saya bagi adonan menjadi dua. Yang satu bagian saya bungkus dengan plastik supaya tidak kering. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Lalu gilas tipis adonan. Kemudian cetak bulat. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam dengan diameter atasnya 5 cm. Selanjutnya siapkan abon sapi secukupnya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil 1 lembar kulitnya. Lalu beri sedikit abon sapi. Rapikan abon sapinya. Lipat dan rapatkan sisi pinggirnya, yaitu tekan-tekan pinggirnya supaya melebar dan lebih tipis. Lalu pilin pinggirnya seperti membentuk pastel ya. Lalu tata di loyang. Untuk ketebalan kulitnya seperti di video ya.
Saya akan menggoreng terlebih dahulu satu bagian adonan yang sudah dibentuk. Kemudian panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, kecilkan apinya ke api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan pastel mininya. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Sering aduk perlahan supaya matangnya merata ya. Pastel mininya sudah matang dan kering. Kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Seperti ini. Lalu angkat dan tiriskan. Lakukan penggorengan selanjutnya. Dan biarkan pastel mininya sampai dingin. Setelah pastel mininya dingin, lalu masukkan ke dalam toples. Pastel mini isi abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan teksturnya sangat renyah. Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 1 kg kacang tanah kupas, lalu cuci bersih dan tiriskan. Kemudian siapkan 8 siung bawang putih yang dihaluskan, 10 lembar daun jeruk, lalu buang tulangnya. Selanjutnya tuang 900 ml air ke dalam panci atau wajan besar. Tambahkan 100 ml santan agak kental, 1,5 sendok makan garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, bawang putih yang sudah dihaluskan, daun jeruk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu nyalakan kompornya dan rebus sampai mendidih dengan api sedang cenderung kecil. Sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah.
Sudah mendidih. Selanjutnya masukkan kacang tanah kupasnya. Lalu aduk sampai kacang tanahnya terendam. Dan rebus selama 15 menit. Sesekali diaduk ya. Setelah 15 menit, matikan kompornya, lalu angkat, tutup panci atau wajannya, dan diamkan selama 30 menit supaya bumbunya meresap ke dalam kacang. Sesekali diaduk supaya bumbunya meresap ke semua kacangnya secara merata. Setelah 30 menit, lalu tiriskan kacang tanah kupasnya. Selanjutnya untuk membuat bawang putih goreng, panaskan minyak goreng secukupnya. Lalu masukkan 10 siung bawang putih yang sudah diiris tipis. Dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai berwarna kuning kecoklatan. Sudah berwarna kuning kecoklatan, matikan kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian untuk menggoreng kacang tanah kupasnya, panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan kacang tanah kupas secukupnya. Lalu goreng sambil sering diaduk dengan api sedang cenderung kecil sampai berwarna kuning keemasan. Kacangnya sudah berwarna kuning keemasan, sudah matang. Segera angkat ya, karena proses pematangan masih terus berlanjut saat kacang ditiriskan. Tiriskan.
Tuang kacang gorengnya ke dalam nampan yang sudah dialasi dengan kertas serap. Tambahkan bawang goreng, lalu aduk rata. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah kacangnya dingin, lalu masukkan ke dalam toples. Kacang bawang yang renyah dan gurih banget ini siap disajikan dan dijual ya. Cara membuatnya sangat mudah. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, sangrai 250 gram kacang tanah kupas dengan api kecil. Sangrai sampai matang sambil diaduk supaya matangnya merata. Sudah matang, warnanya sudah berwarna kuning agak kecoklatan. Jangan sampai gosong ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah kacangnya dingin, lalu haluskan dengan chopper atau blender. Proses kacangnya sampai halus. Kemudian masukkan kacang halusnya ke dalam wadah. Tambahkan 160 gram gula halus, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Selanjutnya tambahkan 400 gram tepung terigu sambil diaduk. Aduk rata.
Kemudian tuang 210 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian melanjutkan menguleni dengan tangan sampai adonan tercampur rata, menggumpal dan bisa dibentuk. Adonannya sudah menggumpal dan tercampur rata. Selanjutnya saya akan gilas atau pipihkan adonan. Beri plastik di atas adonan supaya tidak lengket saat dipipihkan. Lalu gilas sampai ketebalan sesuai cetakannya, yaitu sekitar setengah sentimeter. Ambil plastiknya, lalu cetak sesuai selera. Cetakan yang saya gunakan seperti ini. Kemudian cetak sambil ditekan. Sebelumnya siapkan loyang yang sudah diolesi tipis dengan margarin. Ambil adonan yang sudah dicetak dan tata di atas loyang. Panaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 10 menit. Selanjutnya, siapkan 1-2 butir kuning telur. Saya siapkan 1 kuning telur dulu. Di sini saya menggunakan telur organik. Kocok kuning telurnya. Lalu tambahkan 1 sendok teh minyak goreng. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan toppingnya. Untuk toppingnya bebas ya. Saya menggunakan kacang sangrai cincang. Lalu olesi permukaan kuenya secara merata dengan kuning telur. Saya olesi 2 kali. Boleh 1 kali oles saja ya. Untuk olesan pertama, olesan kedua,
Kemudian beri sedikit topping di tengahnya. Setelah oven dipanaskan selama 10 menit, lalu panggang dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 25 menit, atau sesuaikan oven masing-masing ya. Siapkan untuk pemanggangan selanjutnya. Setelah 25 menit, keluarkan dari oven. Dan lakukan pemanggangan selanjutnya. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang, baru masukkan ke dalam toples. Kue kacangnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan teksturnya, kokoh, dan lumer di mulut. Cara membuatnya juga sangat mudah. Untuk sebelah kanan dengan 2 kali olesan, dan sebelah kiri dengan 1 kali olesan. Dan untuk resep yang keempat, Untuk cara membuatnya, masukkan 410 gram tepung sagu ke dalam wajan. Tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Dan sangrai dengan api kecil sampai tepung sagunya terasa ringan, yaitu sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Lalu biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Panaskan oven dengan suhu 140 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 10 menit. Setelah tepung sagunya dingin, kemudian masukkan 100 gram margarin ke dalam wadah, 100 gram mentega, tambahkan 150 gram gula halus, lalu kocok sampai adonan lembut selama 2 menit.
Setelah 2 menit, matikan mixernya. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur dan mixer sampai rata selama 1 menit saja. Setelah 1 menit, matikan mixernya. Tambahkan 1 saset santan instan kecil ukuran 65 ml. Mixer kembali sampai rata. Sebentar saja ya, jangan sampai overmix. Matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 150 gram keju cheddar parut. Aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tepung sagu yang sudah dingin secara bertahap sambil diaduk. Aduk perlahan dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan plastik segitiga. Lalu masukkan adonan secukupnya ke dalam plastik segitiga. Gunting ujung plastiknya. Tutup wadahnya supaya adonan tidak kering. Selanjutnya siapkan loyang yang sudah diolesi tipis dengan margarin. Lalu siapkan plastik segitiga yang baru, gunting ujungnya, kemudian masukkan sepuitnya ke dalam plastik segitiga, seperti ini, dan masukkan plastik segitiga yang berisi adonan dan sudah digunting ujungnya ke dalam plastik segitiga yang berisi sepuit. Seperti ini ya. Lalu semprotkan dan bentuk adonan di atas loyang. Beri topping keju parut di atas kue. Setelah oven dipanaskan selama 10 menit, masukkan loyang di rak tengah. Dan panggang dengan suhu 140 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 30 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Siapkan adonan yang dibentuk untuk pemanggangan selanjutnya. Setelah 30 menit, keluarkan kuenya yang sudah matang.
dan lakukan pemanggangan selanjutnya. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang sebelum dimasukkan ke dalam toples. Sagu kejunya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, renyah, dan lumer di mulut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.